yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, kemudian dilanjutkan para sahabat kepada tabi'in, dari tabi'in dilanjutkan ke tabi'in, kemudian dilanjutkan ke ulama salaf, ulama khalaf sampai ke kita semua. Semoga dari pelajaran kita di hari ini kita belajar tentang hikmah, tentang kitab-kitab Allah Ta'ala, tentang hukum-hukum yang sudah disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Kita mendapatkan barokah dari para ulama, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Babul mashi alal khuffaini. Sekarang kita membahas tentang masalah bab tata cara mengusap khuf. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana tata cara mengusap khuf, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu khuf. Khuf itu adalah disebutkan oleh para ulama, al-khuffani libasun fir rajuli yasturu jami'al qadabi ma'al ka'baini muttakhadun min jildin aw ghairi. Suatu benda. Khuf itu adalah suatu benda yang dipakai seseorang untuk menutupi semua kaki beserta mata kakinya. Jadi suatu pakaian, khuffain ini adalah muzah, atau yang kita kenal kalau bahasa Indonesianya itu muzah. Khuf itu adalah suatu pakaian yang digunakan untuk menutupi keseluruhan kaki kita. Itu dinamakan khuf. Jadi ketika kita bersesuci, melaksanakan wudhu, itu bagaimana, apakah diperbolehkan seseorang yang kondisinya pada waktu itu memakai khuf. Khuf itu seperti kaos kaki ya Pak, tapi bukan kaos kaki. Sama seperti sepatu tapi bukan sepatu. Jadi nanti ada kriteria-kriteria yang disebutkan oleh ulama, mana yang termasuk khuf dan mana yang bukan. Walubsul khuffaini minas sunani tsabitati 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Adapun menggunakan khuf di sini termasuk sunnah-sunnah yang telah digunakan yang pernah digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan waqala Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, Sayyidina Hasan Al-Basri beliau berkata, haddatsani sab'una sahabiyan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha ala khuffaihi. Jadi beliau Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mendapatkan hadis dari 70 sahabat, yang mana sebanyak 70 sahabat itu mengatakan bahwasanya pernah melihat Rasulullah mengusap pada waktu wudhu, tidak mengusap kaki tapi mengusap khuf seperti itu. Nah, jadi diperbolehkan bagi kita untuk tidak langsung membasuh kaki. Perlu diketahui, seperti yang kita ketahui bahwasanya furudul wudu sitatun, fardunya wudu. Jadi seseorang bisa dikatakan sah wudunya apabila memenuhi 6 syarat, ya kan? Rukun-rukunnya wudu itu harus terpenuhi. Nah, salah satu dari 6 ini apabila tidak dilaksanakan, maka tidak sah wudunya. Yang pertama itu adalah yang pernah kita bahas sebelumnya, membasuh wajah, kemudian membasuh kedua telapak tangan, selanjutnya membasuh sebagian kepala, kemudian keempat itu membasuh kaki. Nah, kemudian ada tertib. Nah, jadi dalam suatu kondisi seseorang itu ketika waktunya membasuh kaki itu bisa diganti pakai dengan cara apa? Mengusap khuf, sejenis sepatu. Jadi tidak harus membasuh, tidak usah dicopot, itu namanya khuf. Langsung mengusap namanya khuf tersebut. Tidak usah nyopot sepatu atau sejenis sepatu tersebut sehingga seseorang itu harus membasuh kaki. Tapi boleh diganti dengan cara membasuh khuf tersebut. Kemudian mana yang lebih utama
antara membasuh kedua telapak kaki, membasuh kaki, atau dengan cara membasuh khuf. Nah, di sini ulama berpendapat bahwasanya al-afdalu al-mashu 'alal khuffaini. Nah, al-afdalu ghuslur rujul al-afdal ayyuhumal afdal? Al-mashu 'alal khuffaini am ghuslur rijlaini? Mana yang lebih utama antara membasuh kaki yang pakai khuf dengan membasuh langsung kedua kaki kita? Al-afdalu ghuslur rijlaini li'annahu al-aslu illa fi surataini. Adapun yang lebih utama itu adalah membasuh langsung kedua telapak kaki kita daripada membasuh khuf. Tapi ada dua kondisi yang mana kita lebih afdol, justru lebih afdol membasuh khuf. Masalah yang pertama, kondisi yang pertama, liman yashukku fi jawazil mashi. Jadi bagi orang yang ragu bahwasanya membasuh khuf itu diperbolehkan. Nah, mungkin bagi panjenengan yang awal-awal baru pertama kali mendengar, berarti boleh. Masa ono dalile kan seperti itu kan? Masa boleh kita mengusap nggak langsung mengusap kaki, tapi mengusap yang sejenisnya sepatu tersebut? Masa boleh? Pada waktu kondisi seperti ini, maka kita lebih afdol mengusap pakai khuf. Yang kedua, waliman wajada fi nafsihi karahiyatal mashi. Nah, bagi orang yang menemukan dalam dirinya bahwasanya dia itu tidak suka dengan namanya membasuh khuf. Karena kita mungkin dari awal kita mempelajari ilmunya Allah Ta'ala, mempelajari syariatnya Allah Ta'ala dan Rasulnya, kita kan sudah terbiasa langsung membasuh kaki kita dengan pakai air. Kok ada ilmu baru? Sebenarnya bukan ilmu baru, cuma kitanya saja baru mendengar seperti itu. Tidak cocok Anais, langsung pakai Anais. Meskipun waktu cuaca dingin atau apapun, anak lebih cocokkan langsung membasuh kaki, mengusap kaki. Nah, seperti itu daripada pakai mengusap khuf. Pada waktu kondisi seperti ini, sampean lebih kurang pati suka memakai membasuh khuf ini, maka pada waktu kondisi itu panjenengan lebih afdol menggunakan khuf. Seperti itu. Kemudian hukum-hukum membasuh khuf di sini ulama memperinci. Hukumnya membasuh telapak kaki yang terdapat khufnya itu ada 5 hukum. Yang pertama, wajibun, hukumnya wajib kita membasuh kaki kita yang pakai khuf tersebut idza tawaqqafa alaihi idrak waqti sholati fardin au nahwiha. Ketika kita mau menutupi sholat, ini tidak bisa ini. Mau nututi sholat harus pakai khuf. Soalnya kalau tidak pakai khuf ini anak tidak bisa sholat. Nah, seperti ini maka wajib bagi kita untuk melaksanakan pakai khuf. Contoh umpamanya panjenengan ada di mana? Ada di sawah nggih. Ada di sawah. Nah, sampean pakai khuf. Saya kalau tidak pakai khuf, saya ini tidak bisa sampai ke musola, tidak bisa sampai ke masjid untuk melaksanakan sholat, sehingga saya ini tidak bisa akan terlewati namanya sholat. Maka wajib bagi kita untuk pakai namanya khuf tersebut. Kemudian yang kedua, mandubun, hukumnya sunnah idza kana sayafutuhu bi ghusli rijlaihi sholatul jamaah. Ketika seseorang itu membasuh kedua telapak kaki itu bisa tidak nututi namanya sholat berjamaah, maka sunnah bagi kita untuk pakai khuf. Nah, seperti itu. Ini kalau si leren nyoplok namanya khuf ini, anak tidak nututi, saya tidak nututi jamaah seperti itu, maka sunnah kita berwudu pakai sepatu tersebut. Kemudian selanjutnya mubahun, hukumnya mubah, boleh, yaitu memang adalah hukum aslinya pakai khuf itu adalah mubah. Nah, seperti itu. Kemudian makruhun, hukumnya makruh
takrirul mashi wa ghaslihi li'annahu ya'ibul khuffah. Hukum memakai khuf itu hukumnya makruh ketika mengulang-ulangi usapan. Jadi punya sampean boleh pakai kaos kaki atau sejenisnya diusap terus, nah itu hukumnya makruh karena bisa merusak kepada sejenis kaos kaki tersebut. Kemudian hukumnya haram kapan? Ketika idza kana maghsuban, ketika khuf itu panjenengan pakai khuf tapi hasil make kepunyaan orang lain, panjenengan tidak izin, atau lebih kita kenal dengan istilahnya ghasab. Pakai bendanya orang, pakai barangnya orang tanpa mendapatkan persetujuan dari orang tersebut, itu namanya ghasab. Haram bagi kita memakai barang orang tersebut tanpa dapat izin. Apapun bentuknya, tidak hanya sepatu, panjenengan pakai baju milik orang lain, pakai sandalnya orang lain tanpa persetujuan dari orang tersebut, tanpa ada indikasi bahwasanya orang tersebut ridho dengan apa yang panjenengan pakai barangnya tersebut, maka dihukumi ghasab, haram hukumnya. Tidak boleh. Nah, makanya panjenengan kalau memang ingin memakai barang orang lain, maka harus panjenengan itu mendapatkan persetujuan dari orang tersebut. Kemudian masa seseorang diperbolehkan untuk memakai khuf itu adalah bagi seorang mukim, lil mukimi muddatul mashi lil mukimi yaumun wa lailatun. Bagi orang mukim kayak seperti saya dengan panjenengan di sini yang hadir, ini kan statusnya mukim, bukan sedang melakukan perjalanan, maka jarak atau masa diperbolehkan kita pakai khuf itu hanya 1 hari 1 malam, hanya sebatas 24 jam. Berbeda bagi orang yang musafir melakukan perjalanan, walil musafiri thalathatu ayyamin bilayaliha. Bagi orang musafir boleh dia pakai khuf dan dia mengusap khuf tersebut selama 3 hari 3 malam. Jadi perjalanan panjenengan ke Surabaya, sampean malas nyoplok kaos kaki atau sejenisnya tersebut, malas, sampean pakai langsung ngusap, itu diperbolehkan selama 3 hari. Tapi syaratnya perjalanan tersebut bukan kayak kesini ke Ketapang, syaratnya itu harus perjalanan safarnya itu adalah safar yang mubah, bukan safar maksiat, dan jarak perjalanannya tersebut selama 82 km. Mungkin kayak kesini ke Situbondo, sini Situbondo ke Probolinggo, itu perjalanan yang mencapai 82 kilo, kita boleh untuk safar ini itu selama boleh membasuh khuf itu selama 3 hari 3 malam. Kemudian syarat seseorang diperbolehkan untuk menggunakan khuf itu adalah labsul khuffaini ala taharatin kamilatin. Jadi seseorang sebelum menggunakan namanya khuf tersebut, maka syarat pertama dia sebelum menggunakan khuf dalam keadaan suci. Jadi belum pakai kaos kaki atau sepatu sejenisnya itu, itu kita sudah dalam keadaan suci. Dalam artian kita sudah punya wudhu. Baru kita pakai itu namanya khuf. Jadi maksudnya ayyakuna lubsuhuma ba'da ghuslir rijlaini. Falau labisa ba'da ghusli ihdar rijlaini ahadal khuffaini lam yasihhal mashu alaih. Jadi syaratnya itu sebelum kita memakai kaos kaki atau sejenisnya tersebut, itu kondisi kita sudah mempunyai wudhu secara sempurna. Maksudnya wudhu sempurna itu kita sudah membasuh wajah, sudah niat, sudah membasuh wajah, membasuh telapak tangan, sebagian kepala, kaki, dan juga tertib, itu sudah fardul wudhu yang 6 itu kita sudah laksanakan, baru kita pakai namanya khuf. Andai kata kita pakai khuf atau pakai kaos kaki tersebut, baru basuh 1 kaki, sudah pakai keduanya, pakai kaos kakinya. 1 kaki baru sampean basuh, langsung pakai kedua-keduanya. Maka untuk selanjutnya panjenengan tidak sah
namanya masul khufaini. Harus membasuh kedua telapak kakinya. Kemudian syarat yang kedua, ayyakuna qawiyaini. Barangnya tersebut, ya, barang yang mirip kaos kaki itu tadi, barangnya harus kuat. Dalam artian kuat, bihaitsu la yatakharraqa bimasyil mukim fi umuri ma'isyatih wa masyil musafiri fi hajatihi. Jadi maksud dari kuat di sini, sekiranya tidak robek apabila digunakan oleh orang-orang yang mukim untuk keperluan pekerjaannya. Panjenengan atau mau kerja, sampean ke pasar, sampean ke sawah, khuf itu kalau dipakai tidak sampai rusak. Nah, kalau plastik kan kalau dipakai kan rusak, gitu. Nah, maka kalau plastik tidak termasuk kategori khuf. Atau kaos kaki. Kaos kaki bisa kira-kira rusak apa enggak? Kalau panjenengan pakai untuk kerja, nah, seperti itu. Atau sepatu, oh sepatu tidak rusak. Nah, jadi syarat yang kedua ini masuk, namanya sepatu ataupun kaos kaki itu masuk. Syarat yang ketiga, ayyakuna mani'aini linufudhil ma'i min ghairil kharzi. Syarat yang ketiga, barang tersebut yakni sepatu ataupun kaos kaki itu bisa mencegah terhadap sampainya air kepada kedua kaki kita. Kira-kira barang tersebut tembus enggak terhadap kaki? Oh, pakai panjenengan kaos kaki, kemudian kira-kira kalau dicelupkan ke air tembus enggak, nyampe enggak ke kaki panjenengan? Atau enggak harus dicelupkan, sampean kasih air ditetesin, tembus enggak? Oh, kalau kaos kaki ini tembus, jadi tidak masuk kategori khuf. Sepatu, kira-kira sepatu tembus enggak kalau kena air? Oh, ternyata tembus, maka enggak masuk kategori. Seperti itu, ya. Jadi syaratnya itu ayyakuna mani'aini. Kedua barang ini, yakni yang digunakan oleh kaki kita, sekiranya tidak sampai menembus terhadap apa? Telapak kaki kita. Nah, jadi memang ada di daerah Timur Tengah sana, ketika pada waktu musim dingin, entah itu di Arab Saudi ataupun di Hadramut, itu memang ada semacam kaos kaki, semacam sepatu terbuat dari kulit, asli kulit. Itu tidak modelnya seperti kaos kaki, nah, cuma tidak pakai tali seperti sepatu. Jadi model langsung slop. Kayak ini nggih, modelnya kayak seperti pekerja proyek, kan ada sepatu sampai panjang itu kan nggih, modelnya seperti itu. Nah, jadi langsung dimasukkan ke dalam kaki. Itu air tidak masuk, tidak sampai bisa menembus terhadap kedua kaki kita, kecuali terhadap dari atas. Maksudnya ini dari tembus dari samping-samping ataupun dari bawah. Kalau dari tempatnya masuk itu tidak masalah. Kemudian syarat yang keempat, ayyakuna thahiraini. Barang tersebut itu harus statusnya itu adalah kondisinya dalam kondisinya barang tersebut dalam keadaan suci, bukan mutanajis. Apalagi barangnya najis, maka tidak diperbolehkan. Nah, seperti penjelasan sebelumnya tentang masalah perbedaan najis dan mutanajis. Jadi fala yakfi ayyam saha ala khuffin najisin au mutanajjisin, maka tidak diperbolehkan, maka tidak cukup, bahkan tidak sah hukumnya kita membasuh khuf. Kapan? Ketika barang tersebut statusnya mutanajis, terkena najis, atau barang tersebut terbuat dari benda najis, dari kulitnya anjing misalnya, kulitnya babi misalnya, maka itu tidak sah. Maka barangnya tersebut harus, syaratnya itu harus suci. Yang kelima, ayyakuna satiraini li mahallil fardi minal jawanibi was-sufli wala yadurru kashfuhuma min a'la. Barangnya tersebut harus satiraini, bisa menutup terhadap tempat fardunya wudu. Maksudnya gimana?
Seperti yang kita ketahui dari pembahasan sebelumnya, syarat sahnya wudhu itu harus membasuh kedua telapak kaki kita. Dari mana? Mulai dari ujung jari-jari kaki sampai mata di atasnya mata kaki. Nah, itu syarat kita wajib untuk membasuh kedua telapak kita agar supaya wudhu kita sah. Jadi ketika seseorang pakai khuf, kaos kaki atau semacamnya yang bisa mencegah sampainya air kepada telapak kaki kita, dalam artian tidak sampai bocor, bukan ngerembes, maka itu syaratnya harus menutupi kaki kita sampai mata kaki. Tidak harus sampai ke atas sampai dengkul, enggak harus. Yang penting mata kaki sama kaki itu tertutupi, itu sudah dikatakan boleh kita membasuh khuf. Kemudian alla yahsula lilabisihima hadatsun akbar. Kemudian bagi orang yang memakai khuf itu syaratnya harus tidak mempunyai hadas besar. Jadi yang dimaksudkan harus hadas kecil. Kenapa seperti itu? Li'annal masha 'alal khuffain badalun an ghuslir rijlaini fil wudu la fil ghusli. Karena membasuh kaki kita yang dibungkus pakai khuf tersebut itu hanya statusnya hanya sebagai pengganti dari membasuh kedua telapak kaki kita, bukan mengganti sebagai pengganti membasuh kedua telapak kaki kita dalam urusan wudhu, la fil ghusli, bukan dalam keadaan mandi. Jadi kalau punya hadas besar harus dicopot, itu namanya khuf. Nah, kalau wudhu boleh. Nah, jadi wayat tadihu, dan jelas minasyurut, dari syarat-syarat yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang sudah disebutkan oleh ulama, alnahu la yasihhul mashu alal jawari bil ma'rufatil ana. Tidak sah hukumnya membasuh alal jawaribi, atas kaos kaki. Kalau syarat-syarat yang lain kan masuk, mulai menutupi kaki sampai mata kaki, ya kan seperti itu kan, semuanya tertutup. Dipakai jalan juga tidak sampai rusak. Cuma ada satu syarat yang tidak terpenuhi. Apa itu? Yakni tembus. Kena air kan tembus, itu namanya kaos kaki. Maka tidak sah panjenengan itu pakai khuf ketika wudhu, tidak dicopot karena bisa tembus. Seperti itu. Li'annaha ghairu mani'atin linufudil ma'i wa ghairu quwai'a. Jadi namanya kaos kaki itu tidak bisa digunakan karena ghairu mani'atin linufudil ma'i, tidak bisa mencegah terhadap sampainya air kepada kaki, makanya tidak sah. Wa huwal mu'tamadu 'inda jumhuril madzahibil arba'ah. Ini pendapatnya jumhur, mayoritas ulama dari mazhab yang empat. Jadi kaos kaki ini tidak masuk. Jadi umpamanya sampean sekarang ini musim cuaca dingin, sampean waduh ini kalau wudu langsung pakai kaki ini tidak kuat, ini dingin, maka boleh pakai namanya khuf. Khuf itu tidak harus nunggu waktu darurat. Sampean aduh kayaknya tidak enak pakai langsung basuh kaki, langsung pakai air, langsung terkena air, ini tidak kuat saya ini, langsung pakai khuf, maka diperbolehkan. Tidak seperti tayamum. Kalau tayamum itu harus waktu darurat, sekiranya sudah nggak ada air baru pakai tayamum, atau dalam keadaan sakit. Kalau hari-hari biasa seperti ini tidak boleh. Tapi khuf kapanpun diperbolehkan. Bagi musafir itu 3 hari, bagi mukim seperti saya dengan panjenengan itu hanya 1 hari. Nah, kemudian kaifiyatul mashi, adapun cara untuk mengusap khuf itu aqalluhu alwajib mashu ma yutlaqu alaihi ismul mashi min a'lal khuffi walau yasiran. Jadi paling sedikitnya, minimal seseorang itu diperbolehkan untuk masuk khuf itu adalah mashu ma yutlaqu alaihi ismul mashi,
Yang penting itu sudah dikatakan mengusap, itu sudah cukup. Meskipun itu sedikit. Nah, jadi contohnya gini. Sampean mau sholat subuh katakan, kok cuacanya sangat dingin, nah, sampean basuh wajah. Kemudian setelah wajah, apa namanya? Niat dulu kan, nah, niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar ardan lillahi ta'ala. Kemudian membasuh wajah. Nah, kalau wajah itu kan seperti pembahasan sebelumnya, batasannya ma baina manabiti sya'ri ra'sih wa tahtal lahyaini, dari mulai awal tumbuhnya rambut sampai apa namanya geraham ya ini itu. Kemudian kalau secara horizontal itu ma bainal udhunaini, antara daun telinga ketemu dengan daun telinga. Kemudian setelah itu basuh wajah, mashul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua telapak tangan sampai di atasnya dua siku. Kemudian mashu ba'dir ra'si walau sya'ratan, membasuh sebagian kepala meskipun kulit kepala meskipun itu hanya satu rambut. Kemudian mashur rijlaini, pada waktu membasuh kaki sampean tidak kuat atau males mau pakai kena air, sampean pakai sepatu. Nah, seperti itu, atau sepatu atau kaos kaki, tapi kaos kakinya ini bisa mencegah dari masuknya air. Nah, itu langsung pakai. Nah, caranya ngusapnya tidak harus sampean ke keran dibasuh seperti biasanya, enggak. Cukup nyun sewu ya, ini katakan sepatu atau kaos kaki, tapi bukan kaos kaki yang seperti biasanya, kaos kaki yang bisa mencegah sampainya air. Ini katakan kaki panjenengan. Nah, minimal sampean ambil air sekiranya tangan sampean sudah dikatakan basah, bukan air dari hasil sisa-sisa mengusap wajah atau tangan, tapi ngambil air baru. Nah, setelah itu ditaruh, ini katakan ujung jari kaki, ya, kan seperti ini. Nah, yang penting sudah sedikit seperti ini sudah cukup. Tidak harus 3 kali. Yang penting sudah diletakkan di sini, nah, itu sudah cukup. Tidak harus sampai ke keran dibasuh sampai teles kabeh, tidak harus seperti itu. Yang penting sudah ditaruh, ngusap sedikit saja, itu sudah dikatakan ngusap, cukup sudah. Nah, sudah dikatakan sah wudunya, lampian langsung sholat, tidak harus mengkodoi sudah. Nah, itu. Entah itu waktu darurat ataupun waktu sehat seperti sekarang, itu diperbolehkan. Adapun akmaluhu, yang lebih utama, ayyam sahal khuffa min a'lahu bi imraril asabi'i yumnahu mufarriqatan. Nah, jadi min asabi'ir rijli ila awwali saqi khututon. Yang sempurna itu adalah dengan cara tangan kita ketika basuh tangan kanan pakai yang kanan, kalau kiri pakai yang kiri. Nah, ini katakan kaki, tangan sampean sudah basah, enggak dari keran ataupun dari jeding, kemudian diletakkan di kaki panjenengan, kalau kanan yang kanan, kiri yang kiri. Dengan cara apa? Jari-jari telapak tangan panjenengan itu agak direnggangkan, bukan dirapatkan seperti ini, tapi renggang, taruh di kakinya. Kemudian ini namanya tangan ini yang sudah basah dari air, itu dijalankan sampai ke betis, tapi betis depan, bukan dari belakang, tapi di belakang. Jadi prakteknya seret. Nah, ini tok sudah cukup. Yang kiri 1 kali tok. Tidak disunahkan takhlis, tidak disunahkan sampai 3 kali. Cukup 1 kali sudah. Langsung panjenengan melaksanakan sholat. Itu panjenengan umpamanya nanti selesai, batal sholat sampai batal wudhu panjenengan dengan cara apa? Entah itu panjenengan tidur atau kentut atau buang angin ataupun ke kamar mandi buang air kecil, maka sama, tidak harus mencopot namanya kaos kaki. Nah, seperti itu. Jadi sangat rukhsah. Ini adalah sebuah rukhsah, sebuah dispensasi keringanan dari Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita boleh untuk menggunakannya. Nah, begitu. Nah, tapi hanya masanya itu hanya 1 hari 1 malam, 24 jam toh. Setelah itu wajib hukumnya dicopot
harus basuh seperti biasanya, seperti itu. Kalau mukim, kalau musafir sebanyak selama 3 hari. Jadi gampang basuh itu, cukup simple lah. Tangan ditaruh di kaki, langsung ditarik ke atas sampai ke betis depan ini, itu sudah cukup. Kemudian mubtilatul masih thalathatun, hal-hal yang bisa membatalkan terhadap membasuh khuf, kaos kaki lah gampangannya, tapi kaos kaki bukan yang seperti biasanya panjenengan pakai, tapi kaos kaki yang bisa mencegah terhadap sampainya air. Yang pertama, hal-hal yang bisa membatalkan membasuh khuf itu adalah khal'ul khuffi, mencopot. Di tengah-tengah sampean ini tengah-tengah pakai khuf, masanya itu belum habis, itu sampean dicopot, maka batal panjenengan. Maksudnya gimana? Sampean katakan subuh, sebelum subuh pakai khuf. Wudhu seperti yang dipraktekkan barusan, setelah itu selesai, sampean punya waktu sampai ketemu sebelum subuh lagi pakai khuf itu. Jadi sampean mau buang angin, sampean mau buang air kecil, air besar, ataupun tidur selagi tidak junub, maka boleh panjenengan wudhu itu tetap pakai sepatu yang tidak dibuka tadi. Tapi ketika panjenengan pakai khuf tersebut, pakai kaos kaki yang tidak tembus air, tahan air seperti itu, di tengah-tengah sampean sudah batal, dicoplok sama sampean copot, itu namanya kaos kaki batal. Dalam artian apa? Kalau nanti mau wudhu, harus wudhu membasuh kaki secara keseluruhan. Jadi syaratnya itu tidak boleh dicopot, entah itu dicopot seluruhnya atau cuma sebagian tok, tidak boleh. Dipakai terus kalau pengen sampean wudhunya itu simple, seperti itu. Kemudian syaratnya hal yang membatalkan membasuh khuf yang kedua itu habisnya masa. Jadi kalau mukim tadi kan 1 hari selama 24 jam. Masuk waktu sampean makainya kapan? Panjenengan makainya sebelum subuh, maka ketika azan subuh panjenengan waktu sholatnya tidak boleh pakai khuf, harus membasuh telapak kaki seperti biasanya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu yang bisa membatalkan seseorang memakai khuf itu adalah pada waktu kondisi orang tersebut dalam keadaan hadatsul akbar. Ketika dia mempunyai hadas besar, maka orang tersebut wajib hukumnya mencopot namanya pakai khuf. Jadi waktu mandi itu secara otomatis langsung tidak sah wudhu pakai khuf. Gara-gara apa? Gara-gara panjenengan punya hadas besar. Seperti itu. Jadi tidak disunahkan juga bagi seseorang itu meratakan membasuh. Kayak sampean dicelupkan atau sampean ke keran pakai sepatu kaos kaki yang tahan air tadi, sampean langsung ke keran dibasuh seperti halnya membasuh kaki, itu tidak disunahkan. Seperti itu. Bahkan yang sunnahnya itu hanya cuma 1 kali basuhan tok, seperti tadi. Bukan seperti membasuh kaki seperti biasanya itu, tidak disunahkan malah. Justru sunnahnya itu hanya 1 kali basuhan saja, 1 kali usapan saja. Dipaham ya? Kemudian idza naza'al khuffaini ba'da lubsihima idza kana ghairu mutatahhirin fayajibu alaihi alwudu'u lis-sholati. Jadi kalau seseorang pakai khuf, kemudian setelah pakai khuf di tengah-tengah dia masa masih pakai khuf itu, dia sudah dalam keadaan hadas kecil, kemudian dicopot itu namanya khuf, maka pada waktu sholat selanjutnya, kayak sekarang panjenengan sudah sholat tadi subuh pakai khuf katakan, sekarang panjenengan buang air besar atau buang air kecil, pokok punya hadas lah. Ketika sudah punya hadas,
panjenengan buka itu namanya khuf. Sampean copot dari kaki panjenengan khuf, maka ketika salat duhur maka wudhunya harus wudhu secara sempurna. Dalam artian wudhu seperti biasanya. Kalau memang panjenengan tidak buka sama sekali itu namanya khuf, nanti pada waktu duhur masih tetap diperbolehkan membasuh khuf seperti yang dipraktekkan tadi. Jadi itu dipaham ya? Nah, kemudian apabila mencopotnya itu dalam keadaan suci, nah, umpamanya panjenengan sekarang tadi sholat subuh dalam keadaan pakai khuf, panjenengan sekarang masih punya wudhu, belum berhadas sama sekali. Kemudian karena ada faktor mungkin gatal kakinya panjenengan atau sakit, sampean copot, itu tidak masalah. Langsung pakai lagi, sampean melaksanakan sholat, itu tidak masalah. Itu masih belum dihitung. Belum dihitung selama 24 jam. Penghitungan 24 jam itu dimulai ketika panjenengan berhadas. Hitungannya 24 jam itu bukan dihitung waktu pemakaiannya. Waktu pemakaiannya tidak dihitung. Tapi waktu panjenengan hadas itu baru dihitung. Meskipun panjenengan pakainya itu dari kawan subuh, okay? Nah, subuh panjenengan sebelum subuh pakai khuf, sampai duhur panjenengan belum berhadas, kemudian duhur baru berhadas panjenengan wudhu lagi, itu yang baru dihitung. Jadi 24 jam hitungannya dari duhur, habisnya ketemu duhur lagi, bukan dimulai dari subuh. Wa amma in kana bi tuhril mashi wallahu alam bisawab. Semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini diberikan manfaat, diberikan barokah oleh subhanallah Allah taala, dan semoga lantaran kula sareng panjenengan mengaji hadir dalam satu majlis, khususnya majlis ilmu yang membahas halal haram, disertai dengan membaca zikir-zikir yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga tidak keluar dari majelis ini kecuali semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak keluar dari majelis ini kecuali semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga tidak keluar dari majelis ini kecuali semua aktivitas kita yang akan kita laksanakan dipenuhi oleh barokah semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin ya, Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.